Dr. Tifa Kadawati blak-blakan bilang trio gembong buzzer, Denny Siregar, Abu Janda, dan Eko Kuntadi orang munafik. Jejak rekamnya sendiri yang adalah pakar kaleng-kaleng dibongkar dokter sesungguhnya. Kebohongan soal S3 juga? Waduh, parah. Jangan dianggap buzzer itu hanya pendukung pemerintah. Justru dari yang lawan pemerintah, kalau pemerintah mengeluarkan ini salah sedikit, itu disalah-salahkan, lalu kami diserang habis-habisan. Jadi sama, buzzernya ada dua pihak. Tapi tubuh buzzer, representasinya ada Arnold, siapapun yang ada di situ digebuk gitu. Karena udah terbentuk social text, bahwa ini orang-orang ini mau Islamofobi, penjilat presiden segala macam, itu mau dihapus dengan hukum, nggak bisa. Ahli epidemiolog Dr. Tifa melontarkan sindiran keras terhadap sejumlah pegiat media sosial yang beragama Muslim seperti Denny Siregar, Abu Janda, dan Eko Kuntadi. Dr. Tifa pun lewat cuitannya di Twitter Minggu 24 April menyebut Denny Siregar CS adalah Muslim yang munafik. Awalnya, Dr. Tifa menilai orang yang paling berbahaya adalah orang yang mengaku Islam tapi menghasut orang lain untuk membenci Islam. Kata Dr. Tifa dilansir dari laman terkini ID via Twitter, orang paling berbahaya adalah orang yang mengaku Islam tapi menghasut untuk membenci Islam, itulah orang munafik. Ia pun mencontohkan orang munafik itu adalah seperti Denny Siregar, Abu Janda, dan Eko Kuntadi. Menurutnya, para pegiat media sosial beragama Muslim itu merupakan musuh agama sekaligus musuh negara. Dia berujar, contoh munafik paling nyata adalah gembong buzzer Denny Siregar, Abu Janda, Eko Kuntadi. Mereka itulah musuh agama sekaligus musuh negara. Sontak saja, unggahan Dr. Tifa itu menuai banyak komentar dari warganet. Salah satu netizen menyindir balik dokter yang juga merupakan aktivis sosial itu. Seperti kata netizen G_Nong, lah dokter ini gemblong apa sarap? Tweet Anda juga mengandung kebencian. Terkadang saraf dokter mesti diperiksa dokter lain biar sadar kalau dirinya lagi sakit. Sementara netizen lainnya, Ono Gamara 09 menilai postingan Dr. Tifa yang menyindir Denny Siregar dan pegiat medsos Muslim lainnya itu merupakan bentuk provokasi. Dia berkata, apa bedanya dengan Anda budok? Dokter kerjanya cuma provokasi, lambok buka praktek gitu loh. Kemudian dari akun @MikeT11, munafik kata yang sering diucapkan oleh orang munafik. Ade Armando itu adalah teks sosial tuh. Itu diwacanakan di situ bahwa mahasiswa ini dungu. Hal yang bilang itu Ade Armando bilang itu otaknya mahasiswa bodoh, bego segala macam siapa? Cari aja di itu sosial kan media. Anda yang bisa. Cari aja sosial media. Anda itu provokator. Cari Anda aja di nggak ada sosial bedanya sebenarnya kalau saya mau bicara jujur. Kalau orang yang sebelah mengatakan Ade Armando itu adalah buzzer, Anda juga buzzer sebenarnya. Nggak ada bedanya, Anda dengan itu nggak ada bedanya. Jadi menurut saya hari ini kita selesaikan secara baik. Jangan diprovokasi lagi. Ini Indonesia udah rusak demokrasinya. Bentar. Jadi faktanya ada di sosial media, cari dulu baru Anda bilang itu buzzer. Sosial media itu nggak bisa jadi ukuran juga seluruhnya. Lah, kalau begitu ada apa yang jadi media ukuran? yang abal-abal, ada yang... Kemudian @Amulyadi, ya dia gelisah, geli-geli basah. Kemudian @Mastole, mudah menyalahkan orang lain sementara diri sendiri tidak pernah introspeksi. Waduh, telak banget ya netizen +62 mengingatkan Bu Dokter yang sendirinya nggak sadar sering sebarkan kebencian, apalagi pada pemerintahan Jokowi. Iya, kebetulan saya pernah membaca sebuah artikel yang berkaitan dengan Bu Dokter Tifa ini, yang dituliskan oleh Meiliani Buitenzorgi, SSI MSc PhD di laman Kompasiana. Dia adalah seorang dokter. Meski ini tidak berkaitan dengan cuitan Dr. Tifa kali ini kepada Denny Siregar DKK, tapi lebih kepada siapa sebenarnya si Dr. Tifa ini. Berikut beberapa informasi yang dituliskan oleh Dr. Meiliani Buitenzorgi, SSI, MSc, PhD, yang bahkan menyebut Dr. Tifa adalah pakar kaleng-kaleng. Simak baik-baik ya. Yang menjadi concern dari para netizen yang dituduh sebagai buzzer receh adalah dugaan bermacam-macam kebohongan publik yang dilakukan Tifauzia Tiasuma yang sudah saya bahas secara terstruktur di Facebook. Para netizen yang bersikap kritis terhadap Dr. Tifa punya nama akun yang jelas, punya pekerjaan yang jelas, sebagian berprofesi sebagai dokter atau ilmuwan atau akademisi. Contohnya adalah saya, Meiliani Buitenzorgi, SSI, MSc, PhD,
Saya adalah dosen dan peneliti di sebuah PTN terkemuka di Indonesia. Saya lulusan S3 dari University of Sydney, ranking 42 dunia. Nah, sekarang di manakah seorang Tifauzia Tiasuma yang diberitakan berbagai media sebagai pakar clinical epidemiologi berdiri di dunia ilmuwan dan penelitian? Mari kita lihat saja statistik kecendekiawan yang bersangkutan. Citation 0, H-index 0, I-10 index 0. 0, 0, dan 0. Nama Tifauzia Tiasuma bahkan tidak tercantum sedang bekerja di lembaga publik manapun. Saya tentu tidak mencap Dr. Tifa sebagai pengangguran lulusan S2, meski memang izin praktek dokternya sudah expire sejak 2012. Namun dapat disimpulkan dari sisi pendidikan, pekerjaan, professional standing, ataupun statistik kepakaran, mohon maaf, tidak cukup basis bagi Tifauzia untuk mengklaim diri sebagai ahli klinikal epidemiologi ataupun ahli di bidang-bidang lainnya. Lalu soal dugaan kebohongan Tifauzia yang terbaru pada riwayat hidup Tifauzia yang dimuat di koran Tempo, yang bersangkutan mengaku sedang menjalani studi S3 di FKUI sejak 2014 hingga sekarang. Padahal di laman Forlabdikti, yang bersangkutan tercatat tidak aktif sejak 2017, bahkan sudah mengundurkan diri dari studi S3 di FKUI. So, bagaimana menurut Anda? Siapa yang sebenarnya munafik di sini? Bagaimana menurut Anda?